Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang saya mau ke DPR dulu. Muhammad Nasir duluan. Karena gubernurnya yang terkena. Bang Karni, saya pertama ingin mencoba untuk mencermati soal isolasi itu, Bang. Ya. Sebenarnya memang kalau kita lihat prakteknya di rumah tahanan yang dikelola oleh Kemenkumham dan juga yang dikelola oleh KPK, itu memang selama ini prakteknya ada. Prakteknya itu ada, bahkan biasanya kalau di KPK itu biasanya seminggu mereka mengalami isolasi dan biasanya disebut untuk orientasi, mengenal lingkungan. Begitu juga di rumah tahanan. Cuman pengenalan lingkungan seperti apa yang kami tidak pernah tahu. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita merujuk kepada Undang-Undang 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, di bab 2 tentang pembinaan, di pasal 5, di huruf F dan G, itu jelas sekali disebutkan bahwa pembinaan itu punya asas. Asasnya itu adalah disebutkan bahwa kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan. Di huruf G disebutkan bahwa terjamin hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Jadi saya menilai kalaupun ada isolasi yang disebut untuk mengenal lingkungan, orientasi dan apalah namanya, kemudian melanggar asas pembinaan yang disebut dalam undang-undang masyarakat, maka itu bukan saja melanggar undang-undang, tapi juga melanggar hak asasi manusia. Artinya kalau kemudian dalam isolasi dia tidak boleh berhubungan dengan keluarga, tidak boleh berhubungan dengan orang tertentu, dalam hal ini barangkali salah satu pengacara, kemudian kemerdekaannya itu dihilangkan, maka ini penderitaan. Jadi kalaupun dia dalam isolasi, tetap saja dia boleh berhubungan ya dengan keluarganya, dengan dengan orang-orang tertentu tadi itu. Nah, itu yang barangkali nanti kami di Komisi 3 akan mengoreksi ini. Sebenarnya memang kita juga sudah punya keinginan agar rumah-rumah tempat-tempat tahanan itu tidak dikelola oleh masing-masing instansi. Selama ini kan kalau kita lihat KPK punya rumah tahanan, polisi punya ruang tahanan, kejaksaan juga punya ruang tahanan. Sebenarnya kan kalau kita merujuk kepada aturan yang ada, itu kan dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM. Ya, ada saja alasannya. Dikhawatirkan kalau nanti dikelola oleh, kalau misalnya ruang tahanan KPK atau tahanan kepolisian, kejaksaan ditempatkan di rutan yang dikelola oleh Kemenkumham, diduga nanti ada main ini dan sebagainya. Jadi ada semacam kekhawatiran-kekhawatiran sehingga kemudian kita tidak taat kepada aturan. Nah, ini persoalan yang yang di DPR dalam hal ini Komisi 3 yang sedang tangani. Itu yang pertama, Bang Karni, soal isolasi. Nah, soal kedua yang Bang Karni sebutkan tadi soal Pak Gatot Pujonugroho. Ya, benar bahwa dia adalah kader PKS, pernah jadi ketua umum pengurus wilayah di Sumatera Utara. Dan memang secara kelembagaan kita menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Tapi tetap saja kami berharap bahwa tidak ada kemudian motif-motif lain selain motif penegakan hukum. Artinya kita berharap bahwa kebenaran dan keadilan itu tetap dijunjung tinggi. Ya, jangan sampai kemudian ada semacam target-targetan gitu loh. Ya, kita tidak ingin dalam penegakan hukum itu ada target-targetan. Ya, orang kan kemudian bertanya, kenapa OJK? Ada apa dengan OJK? Ya kan? Saya aja misalnya terpintas ketika misalnya OJK disebut-sebut terlibat dalam kasus dugaan penyuapan ini, saya berpikir jangan-jangan apakah ini karena OJK waktu itu sangat kerap mengkritik KPK misalnya, ya? Misalnya, Bang, tapi kan belum tentu, ya. Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan sebahagian orang, bahkan juga mayoritas masyarakat ketika misalnya OJK terkait dengan dugaan penyuapan ini. Itu sebabnya kami menilai bahwa ini proses hukum, kita hormati proses hukum yang sedang berjalan selama ini, tapi tentu saja jangan sampai kemudian ada opini-opini yang menyesatkan seolah-olah kemudian Gatot Pujonugroho menjadi tersangka dan sebagainya, ya. Artinya ada upaya untuk memainkan lewat media, lalu kemudian ketika orang semua jadi TO lah begitu kira-kira. Ya, jadi jangan sampai seperti itu, karena itu menurut saya itu akan merusak asas hukum itu sendiri. Nah, karenanya kami berharap agar ini dijalankan dengan benar, ya, dengan benar, jangan sampai kemudian ada upaya untuk mempolitisasi
Sebab macam-macam dugaan kita ketika ini terjadi. Sebab pilkada serentak sudah mulai dekat, Desember 2015. Ya tentu saja orang berharap, ya kompetitor berharap bahwa ini menjadi isu yang seksi untuk ditampilkan dalam kampanye dan sebagainya. Meskipun saya pribadi dan kami semua berharap ini tidak akan jadi komoditas politik bagi sebagian orang dalam kampanye-kampanye pada pilkada serentak di Desember 2015. Jadi Bang Karni, kami sekali lagi menyerahkan proses ini kepada proses hukum yang berlaku. Kami berharap semuanya bisa berjalan normal, dan secara pribadi saya mengenal Gatot Pujo Nugroho, ya sejak saya mahasiswa di Banda Aceh saya sudah mengenal. Waktu dia misalnya beberapa kali ke Banda Aceh saya sempat jemput dan lain sebagainya, bahkan ketika jadi pengurus ketua DPW PKS Sumatera Utara, kalau misalnya datang ke Jakarta juga sempat bertemu beberapa kali, dan ya artinya dekatlah dengan beliau. Dan saya berharap kalau kita lihat kalau kita misalnya melihat prestasi-prestasi yang dialami oleh Sumatera Utara, ya itu cukup signifikan. Ya di 2014 misalnya di masa pemerintahan SBY dan juga pemerintahan Jokowi, banyak prestasi yang diraih oleh Sumatera Utara, ya di bidang perdagangan, pendidikan, perindustrian, ya bahkan juga menjadi daerah yang punya sistem inovasi, ya yang baik. Jadi saya percaya bahwa tentu Pak Gatot punya integritas dalam hal ini, dan tentu saja jangan sampai kemudian ada upaya-upaya ya untuk kemudian membuat orang menjadi terpojok, tersudut, ya sehingga kemudian ya dengan cara seperti itu orang menjadi menyerah dan terpaksa ya untuk melakukan atau untuk mengaku dan lain sebagainya. Itu yang kita harapkan supaya tetap fair, ya sesuai dengan asas KPK itu sendiri, Bang. Asas KPK itu kan transparansi dan akuntabilitas. Jadi kalau orang kemudian ditetapkan tersangka, ada pertanggungjawaban moralnya, ada pertanggungjawaban keilmuannya. Nah itu kami berharap agar tetap saja KPK bergerak di atas dua integritas. Pertama integritas moral, dan yang kedua adalah integritas ilmu. Itu sebabnya kami berharap ketika kita mendengar tadi misalnya di tingkat Prondes, ya yang dialami oleh Bang Petrus tadi, yang seolah-olah tidak mengerti, ya tidak paham dan lain sebagainya. Nah ini kan tentu hal-hal yang sangat kita sayangkan, ya. Barangkali demikian Bang Karni soal Pak Gatot itu. 1 menit aja Bang. Apa itu? Saya terlupa tadi bahwa Pak Hairudin Masaro mengatakan bahwa KPK ketika menangkap Saudara Geri mengatakan kamu bukan target. Ada disampaikan tadi, kamu bukan target. Artinya siapa target itu, Bang? Perlu didalami. Kalau dalam pikiran saya berarti Pak Gatot target itu. Ini KPK sudah keliru, mohon didalami. Ada tadi Bang Karni penjelasan, saya lupa tadi. Ya, cuma saya ada juga yang lupa. 2013 ada itu mengadu ke Gatot ke kejaksaan. Nggak apa-apa, Bang. Ya, terus kenapa? Saya bukan mengadukan, saya mendampingi. Dan ini urusan bansos, ini kan suap, Bang. Ya, mendampingi siapa? Mendampingi Hamdani. Yang mengadukan Gatot. Ya, bukan saya, Bang. Mengadukan Gatot. Sebentar, Bang. Ada korupsi dalam bansos. Ya. Dalam hal bansos, ini kan suap, Bang. Beda ini. Saya mengajari saya memang harus terbuka, Bang. Transparan, Bang. Tugas pengacara, Bang. Siap. Tugas pengacara. Bukan bisa berubah itu loh. Masih nggak paham saya. Tidak, Pak. Tapi Abang mengatakan bahwa seorang dokter itu tidak boleh menolak pasien. Tetapi bukan berarti saya menjual integritas. Saya mengatakan bahwa integritas dipertaruhkan, dan oleh karena itu ini hal yang berbeda tentang bansos, BDB dan lain sebagainya tidak dapat dibuktikan. Dulu itu kira-kira ada LSM, ya toh? Ya. Sekarang ada pengacara. Ya. Jadi bajunya berubah. Itu bukan, toh? Bang. Iya, baju berubah, Bang. dong. Dulu LSM, ya. Sekarang pengacara. Ya. Bajunya ganti kan? Iya. Lut. Siap. Terima kasih Bang. Judul yang sangat baik dari Bang Karni paling tidak. Tapi dasinya bagus banget malam ini. Artinya paling rapi dari sebuah tamu saya lihat Anda malam ini. Jadi apa? Warnanya, mereknya saya ingin tahu. Mau cari ya sama. Silakan. Siap Bang, saya kebetulan ada tugas dari Singapura langsung ke acara Abang. Sip. Iya Bang. Jadi kalau kita di luar kita mesti warnanya merah putih. Sama dong ya. Bendera kita, dan sama dengan guru besar saya Bang Karni Ilyas. Siap.
Pertama, dengan kasus ini, terima kasih sama Bang Karni, paling tidak mengingatkan kita semua istimewa generasi muda, jangan takut menjadi pengacara, advokat. Jangan takut. Selama kita berjalan di jalan Tuhan, melaksanakan profesi ini, ya, nggak usah khawatir. Ini kan mengingatkan kawan-kawan kita kembali, karena itu judulnya baik sekali, Bang. Ya, waspada, waspada, waspadalah. Apa yang dilakukan KPK, kita harus tetap save KPK. Karena banyak hal-hal yang dilakukan KPK, jujur saja, rakyat masih miskin karena ulah para koruptor, KKN, persekongkolan, dan lain sebagainya. Buku kita sama kok semua, belajar hukum, sama semua. Tapi kok yang satu bisa begini-begini, rantingnya besar sekali. Ya, yang satu bisa begitu-begitu. Belah. Tanyalah hati kalian yang paling dalam selama kalian menjadi advokat. Apa yang kalian lakukan? Kan itu. Bukan berarti advokat yang baik tidak ada. Masih jauh lebih banyak yang baik. Yang berjalan di jalan Tuhan. Masih banyak. Ini karena ulah oknum kok. Beberapa yang membuat kita jadi rusak. Kan itu saja. Jadi maksud saya, Bang, kawan-kawan, jujur saja, kalau di luar negeri itu di kita dikatakan Markus, mafia kasus. Banyak pengacara di luar negeri dikatakan lobis. Tapi selama aturan itu dilaksanakan dengan baik, apalagi sahabat saya Pak Luhut tadi mengatakan tidak ada hengki-pengki, nggak usah khawatir. Tapi kalau sudah ada, apalagi ini tertangkap tangan, memang orang lain. Tapi saya mau sedikit menyinggung politiknya, Bang, ini biar semua tahu. Hati-hati. Kita tahu Gatot menjadi gubernur, wakil gubernur. Manakala Samsul Arifin gubernurnya masuk bui. Kaitan dengan korupsi. Maksudnya Golkar kepada PKS. Berbicara karena di sini ada tokoh daripada Nasdem. Saya DPR dari tempat yang lagi rame ini, Sumatera Utara. Ini yang dikatakan patah tumbuh hilang berganti. Ini biar semua tahu. Apa itu? Oce Kaligis judul kita. Kita tahu jabatan beliau sebagai pejabat teras di Nasdem. Ya, tapi dia mengundurkan diri. Betul apa yang dikatakan sahabat saya tadi. Tidak dipecat. Tapi apapun patah tumbuh hilang berganti. Kalau memang benar Gatot sudah menjadi tersangka, berita yang ramai sekarang, nanti yang menjadi pejabat gubernurnya patah tumbuh hilang berganti, Nasdem.